Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Jadi aku Via di channel Outfit Official bakal membahas mengenai bagaimana sih proses dari pemulihan pasca operasi usus buntu. Nah, sebelum kita memulai videonya, jadi buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe. Dan jangan lupa hidupkan notif loncengnya, like, komen, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung lanjut. I'll take the hit and still finish in one, yeah, yeah. Nah, setelah 5 bulan aku nggak update lagi mengenai video apapun itu di YouTube aku. Jadi aku mau konsistenkan diri untuk update 1 kali dalam seminggu. Semoga aku bisa konsisten dan semoga aku bisa menjalankannya dengan baik. Oke, video kali ini aku mau melanjutkan dari part 1 yang mengenai operasi usus buntu sakit atau tidak. Jadi alhamdulillah aku seneng banget banyak ditonton sama teman-teman semua dan dapat memberikan informasi secara langsung bagaimana sih dalam proses operasi usus buntu, dan alhamdulillahnya direspon dengan baik oleh viewersnya. Jadi aku harap kali ini di video part 2 nya lanjutan dari yang part 1 nya bisa diterima juga dengan teman-teman semua dan bisa menjadi pelajaran bagaimana sih cara pemulihan setelah pasca operasi usus buntu. Usus buntu atau dikenal dengan appendistis ini merupakan dimana usus buntu sedang mengalami peradangan. Nah, sehingga peradangan ini yang menyebabkan bahwa saluran usus buntunya itu tersumbat dan bisa mengalami iritasi. Jadi yang tersumbat itu harus diangkat dengan melakukan operasi. Oke, poin pertama, bagaimana tips pemulihan dari pasca operasi usus buntu. Nah, di sini ya aku ingatkan lagi ke teman-teman semua, bagaimana proses pemulihan pasca operasi usus buntu ini tergantung ke diri kita masing-masing, karena setiap tubuh atau setiap kekebalan imun kita itu tergantung dari badan masing-masing, tergantung dari tubuh masing-masing, dan tergantung juga nih dari jenis operasi apa yang sudah kalian lalui dan memakai anestesi apa. Anestesi yang aku pakai yaitu anestesi lokal atau biusnya bius lokal. Jadi aku sadar di operasi tapi mati rasa bagian perut sampai ke bawah. Jadi itu memang gak terasa sama sekali, memang terasa berat, dan itu biusnya tahan sampai 6 jam. Jadi pasca setelah operasi itu 6 jam aku masih ada biusnya. Setelah 6 jam baru terasa sakit karena biusnya sudah hilang. Nah, operasi usus buntu sekitar 2 minggu. Nanti kita bakal datang lagi nih untuk melihat hasil labnya, apakah usus buntu kita itu ada gejala lain atau tidak. Dan alhamdulillahnya usus buntu aku itu hasil labnya tidak ada apa-apa. Jadi alhamdulillahnya semua aman, semuanya baik. Hanya memang cuma usus buntunya yang tersumbat. Di sini ya tipsnya itu tergantung dari kekebalan tubuh kita masing-masing. Yang pastinya kita harus menjaga kesehatan, menjaga luka jahitan, dan menghindari makanan-makanan yang keras. Tipsnya ini kalian harus ingat. Yang pertama itu jangan mengangkat yang berat-berat. Jadi waktu kalian setelah operasi nih sudah boleh keluar dari rumah sakit, jadi kalian itu nggak boleh banyak bergerak, banyak aktivitas, karena memang kan luka di operasinya itu masih baru, jadi jahitannya juga belum kuat. Dan jangan sampai kalian itu ngangkat barang-barang berat, karena kan kita usus buntu itu kan di bagian perut yang lebih dominan sakitnya. Jadi hindari ngangkat-ngangkat yang berat, hindari pekerjaan rumah dulu, dan hindari banyak aktivitas. Jadi cukup istirahat yang baik, tetapi juga banyakin bergerak yang pelan-pelan gitu, biar jahitan kita nggak kaku, terus juga biar badan kita itu lebih fit. Jadi poin kedua ini kalian harus banyak minum air putih. Jadi air putih ini banyak banget manfaatnya untuk kekebalan tubuh, untuk melancarkan pencernaan, dan yang paling penting ini adalah banyakin air putih tuh agar kita tuh
stabil dan seimbang gitu loh. Jadi itu nggak ada lemes-lemesnya ya, walaupun pasti lemas karena nahan sakit gitu. Karena jujur kalau baru-baru keluar dari rumah sakit itu jahitannya masih terasa. Dan aku pribadi pun selama seminggu pasca operasi, 1 sampai 2 minggu pasca operasi itu masih terasa sakit. Terus yang ketiga, sama kayak poin 1 tadi, jalan santai setiap hari. Jadi jalan santai yang ini seperti apa sih? Jadi banyakin gerak, tapi banyakin geraknya itu yang slow motion gitu deh, yang pelan-pelan. Gak ada yang angkat-angkatan, gak ada yang pekerjaan rumah gitu. Jadi ya jalan-jalan kecil aja untuk biar badan kita tuh gak kaku dan jahitan kita itu juga gak tegang gitu loh. Nah, di poin keempat ini sangat penting untuk menjaga bekas jahitan, karena jahitan ini sensitif dengan yang kotor-kotor gitu. Jadi kalian harus rajin membersihkannya. Bersihkan, oleskan pakai Repanol dengan kain kasa gitu. Dan bersihkan secara perlahan, jangan sampai kuat-kuat gitu loh. Jadi jahitan kalian tuh tetap steril. Dan aku usahain di sini kalian jangan mengangkat yang berat lah, karena itu bisa beresiko kejahitannya gitu. Nah, di jahitan ini aku di minggu ke-1 pasca operasi langsung dilepas, karena aku jahitan yang untuk dilepas ya, bukan jahitan yang langsung menjadi daging. Jadi setelah dilepas jahitannya tetap masih terasa sakit, dan aku ini juga kalau ada bekas jahitan pasti bakal jadi keloid atau kayak daging tumbuh gitu loh ya. Jadi untuk di bekas jahitannya itu ada daging gitu. Nah, jadi sampai sekarang sih ngilu-ngilu sedikit itu wajar, tapi nggak yang terlalu sakit atau gimana gitu. Poin kelima yaitu istirahat yang cukup. Jadi di sini kalian harus istirahat, hindari pemikiran-pemikiran yang membuat stres. Ya have fun aja deh, jalanin. Dan insya Allah bakal sehat, percaya. Pokoknya minum semua obat yang dokter arahin. Jangan lupa minum antibiotiknya, karena antibiotik itu untuk menghilangkan rada nyeri. Dan yang paling penting di sini adalah istirahat yang cukupnya itu lebih berpikir yang positif. Ya, kita bakal sehat itu aja. Karena kalau kita berpikir yang positif, pasti terasa nyaman gitu loh. Ya walaupun pasti ada pemikiran-pemikiran yang takutnya. Yang keenam yaitu makanan yang berserat. Jadi aku saranin di sini kalian harus makan sayur dan buah-buahan agar pencernaan lancar. Dan aku kan juga nih cerita yang di part 1-nya bahwa aku tuh susah BAB. Dan memang benar itu tuh sakit kalau kita tuh kayak ngeden gitu kan bagian perut yang dioperasikan. Jadi itu memang harus hati-hati deh kalau memang kalian payah di pencernaan gitu kan. Karena aku tuh kemarin susah untuk BAB, jadi setelah operasi usus buntu aku kayak minum obat pencahar gitu. Pokoknya hidup aku nggak sehat banget. Untuk BAB itu minum obat pencahar waktu dulu ya, dulunya. Tapi alhamdulillah sekarang nggak pernah sama sekali minum obat pencahar. 4 bulan belakangan ini setiap harinya makan pepaya. Dan makan pepaya itu memang manjur untuk proses pencernaan. Ya walaupun rada-rada bosan ya beb. Nah, jadi aku sudah membagikan tips 5 poin bagaimana sih cara proses pemulihannya. Jadi yang paling penting tuh kalian ingat 5 poin ini, kalian jalanin, kalian lakuin, dan positive thinking ya. Jangan sampai stres. Nah, kalau misalkan kalian itu kayak ada demam tinggi, terus jahitan kalian itu terasa sakit yang berlebihan, timbul abses atau nanah, kalian menggigil, pokoknya yang mencirikan berbahaya, silakan kalian hubungi dokter atau kalian pergi ke rumah sakit yang tempat kalian operasi. Jadi itu harus kalian lihat banget. Dan yang paling penting di sini, orang yang habis operasi usus buntu itu rawan jatuh. Jadi jangan sampai kalian jatuh, karena itu bisa merobek luka ataupun bekas jahitannya. Oke, kalian harus hati-hati, pokoknya harus ada pendamping, baik itu keluarga, orang tua, temen, atau apapun yang harus menjaga kalian. Karena setelah operasi usus buntu ini
Terkadang tekanan darah kita itu nggak stabil, jadi harus diperhatikan. Berapa lama sih proses pemulihan dari pasca operasi? Oke, kalau aku pribadi, masa pemulihannya itu hampir 2 bulan. Oke, hampir 2 bulan aku melakukan proses pemulihan yang memang benar-benar aku harus ikutin aturan itu agar tidak ada hal yang lain-lainnya gitu kan. Jadi di 1 bulan pertama aku memang membatasi segala aktivitas, baik itu aktivitas rumah dan sebagainya. Tapi di sini aku di 1 bulan itu sudah bisa bawa motor. Cuma kalau bawa motor itu yang memang harus pelan-pelan dan tidak yang mengangkat berat-berat gitu loh, kayak geserin motor atau apalah itu ya. Jadi kalau misalkan mau bawa motor ya minta dikeluarin, jadi tinggal bawa. Dan alhamdulillahnya sih aman-aman aja gitu kan. Nah, di sini di 1 bulan pertama juga aku harus minum obat. Jadi obat pereda nyeri itu wajib banget, karena kalau memang nggak minum itu ya wajar ya, namanya juga ada luka. Jadi itu pasti bakal terasa sakit. Nah, kalau di aku pribadi kan hampir 2 bulan. Bisa jadi di tubuh kalian itu lebih cepat atau lebih lambat. Jadi tergantung sih, tergantung dari bekas luka jahitan kita masing-masing gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku selalu menjaga kesterilan dari luka operasi aku. Jadi hanya ya, karena kalau memang bersih, insya Allah nggak ada kuman, nggak ada pertanda buruk apapun di bekas luka jahitan kita. Oke, aku bakal ngasih tahu lagi nih tips ataupun poin yang terpenting, yaitu bagaimana cara cepatnya untuk mengeringkan jahitan. Nah, di sini aku banyak banget meminum-minum yang tradisional ataupun obat-obatan. Dan yang paling penting di sini kalian itu harus makan ikan gabus. Jadi ikan gabus ini bagus banget untuk cepat mengeringkan jahitan bekas operasi apapun. Jadi kalau kalian baik operasi usus buntu, sesar, operasi yang lainnya, untuk cepat mengeringkan juga itu harus makan ikan gabus, karena ikan gabus ini banyak banget vitaminnya. Nah, selain ikan gabus, aku juga minum obat Cina. Jadi di sini aku nggak tahu sih ya itu awal mulanya dari siapa yang ngasih tahu, tapi tiba-tiba orang tuaku, mama, beli obat Cina. Jadi obat Cina ini beli kayak di apotik-apotik tradisionalnya Cina-Cina gitu loh. Jadi dianya menjual kayak obat herbal. Jadi obat Cina ini termasuk mahal, kayak satu bijinya itu atau satu kapsulnya itu bisa harga ratusan ribu. Cukup kalian minum 2 aja atau minum 3 untuk di awal-awal setelah pasca operasi. Jadi aku selain ikan gabus, aku juga minum obat Cina. Aku nggak tahu sih, aku lupa bentuk obatnya seperti apa. Kalian searching aja di Google obat Cina untuk mengeringkan luka bekas operasi. Nah, selain obat Cina aku juga minum kayak ramuan gitu dari daun binahong. Jadi daun binahong ini kalian cuci bersih, terus kalian rebus. Nah, air rebusannya itu kalian minum 3 kali sehari. Jadi selain ikan gabus, obat Cina, kalian juga harus minum daun binahong. Jadi kalau air daun binahongnya itu nggak terasa pahit, dia tuh kayak ambar-ambar gitu, tapi yang nggak bikin enek untuk mual gitu nggak. Jadi masih fine-fine aja. Tips yang untuk cara mengeringkan jahitan lebih cepat, harus minum dan makan keempat poin yang aku sebutkan tadi: ikan gabus, obat Cina, daun binahong, dan makanan yang berserat. Oke, mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan di part 2-nya. Bagaimana sih cara pemulihan dari pasca operasi usus buntu? Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman semua, dan semoga yang lagi sakit bisa lekas sembuh lagi, bisa cepat beraktivitas lagi. Dan aku yakin kita bakal bisa melewati hal-hal tersebut gitu lah. Jadi banyakin positive thinking, banyakin bersyukur, banyakin istighfar, apapun itu. Jadi kita tuh diberi sakit untuk melatih mental kita dan untuk menghapus dosa kita. Dan yang lebih penting lagi tuh kayak lebih berharga hidup tuh gitu. Nah, jadi Allah tuh maha baik, Allah maha pendengar, Allah maha penyayang juga. Jadi apapun doa kita pasti bakal dijawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, semoga kalian suka.
Dan jangan lupa di-share ke teman-teman semuanya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe, like, dan komen, serta ke seluruh media sosial yang kalian punya. Bye, see you. Yeah, the ones we keep close, we should never let go. So tell me who